Salam jumpa lagi Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita sampai di hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 adalah hari peringatan wajib Santa Agnes Perawan dan Martir, sekaligus juga adalah hari keempat Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Kita ingin merenungkan bacaan suci hari ini, dan kiranya bisa menjadi spirit bagi perjalanan hidup iman kita. Kita ingin buka dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus, dan dilanjutkan dengan membacakan teks kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 21 Januari 2025, Gereja Katolik memperingati Santa Agnes, seorang martir muda yang dengan keberanian dan kesetiaan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan di tengah Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani, kita diajak untuk merenungkan kesetiaan kepada Kristus sebagai dasar persatuan sejati. Dalam surat kepada orang Ibrani yang menjadi bacaan pertama untuk kita di hari Selasa ini, penulis mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah tidak pernah melupakan pekerjaan baik dan kasih yang kita tunjukkan demi namanya. Allah telah memberikan janji yang pasti, dan janji itu diteguhkan melalui Yesus Kristus sebagai Imam Agung kita. Janji Allah inilah yang menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dalam konteks persatuan umat Kristiani, kita diingatkan bahwa harapan kita akan persatuan didasarkan pada janji Allah, bukan pada usaha manusiawi semata. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk terus bekerja dengan kesabaran, kasih, dan iman, sambil menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih dan kebaikan adalah inti dari hukum Allah. Ketika para muridnya memetik gandum pada hari Sabat, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Pesan ini mengingatkan kita bahwa hukum Tuhan selalu berakar pada kasih dan bertujuan untuk kebaikan utama.
Persatuan tidak dapat dicapai dengan hanya berpegang pada aturan-aturan yang kaku, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan sesama. Kita diajak untuk meneladani Yesus yang selalu mengutamakan kasih dalam tindakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, anak-anak muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, Santa Agnes adalah contoh nyata keberanian dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Sebagai seorang martir muda, ia rela mengorbankan hidupnya demi tetap setia pada Kristus. Pengorbanan yang mengingatkan kita bahwa persatuan dalam iman membutuhkan kesetiaan dan keberanian untuk mengesampingkan ego dan perbedaan demi tujuan yang lebih besar, yaitu kemuliaan Allah. Hari ini kita diingatkan bahwa persatuan umat Kristiani adalah bagian dari janji Allah. Namun janji ini juga membutuhkan kerjasama kita. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus dalam keluarga, dalam komunitas umat basis, dan dalam gereja, dalam ruang lingkup yang lebih luas. Dalam semangat Pekan Doa Sedunia, mari kita membuka hati untuk berdialog, saling memahami dan saling mengasihi, sehingga kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Dan akhirnya mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas janji-Mu yang teguh dan harapan yang tak tergoyahkan dalam Kristus. Ajarilah kami untuk meneladani kasih-Mu yang melampaui hukum dan perbedaan. Berkatilah upaya kami untuk mewujudkan persatuan di antara semua umat Kristiani, sebagaimana Engkau dan Putra-Mu adalah satu. Semoga melalui teladan Santa Agnes, kami semakin berani dan setia dalam iman kami kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.